Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami di sini ingin menjelaskan tentang soal dasar akuntansi dengan kode soal P24B, dan anggota kelompok 9 terdiri dari, yang pertama ada saya sendiri, Seiza Febriana dengan NIM 149, lalu ada Koidra Kadewa dengan NIM 158, dan Fahrul Ramadhani dengan NIM 159. Di soal ditampilkan trial balance dari Mueller SE di tanggal 30 Juni tahun 2017. Terlihat bahwa kolom debit dan kredit masih belum seimbang. Di sini juga disertakan transaksi-transaksi yang kemungkinan menyebabkan trial balance dari Mueller SE ini tidak seimbang. Instruksi dari soal tersebut adalah kelompok kami diharuskan untuk menyiapkan trial balance yang benar, di mana total trial balance yang benar adalah 16.348. Seperti yang sudah terlihat di layar, di sini ditampilkan real balance awal dari perusahaan Mueller SE, dan kolom debit masih kreditnya masih belum balance dengan selisih sebesar 3.878 euro. Kesalahan yang pertama itu terletak di trial balance, di mana posisi saldo kas seharusnya berada di kolom debit, karena kas merupakan bagian dari aset yang saldo normalnya adalah debit, sehingga pencatatannya seharusnya adalah kas di debit sebesar 3.840 euro. Lalu kesalahan yang kedua, sama seperti kesalahan di awal tadi, di mana terdapat kesalahan pencatatan posisi saldo akun. Yang kedua ini adalah posisi saldo unearned service revenue, di mana seharusnya berada di kolom kredit, karena USR sendiri merupakan bagian dari liabilities yang saldo normalnya adalah kredit, sehingga pencatatannya seharusnya adalah unearned service revenue di kredit sebesar 2.200 euro. Setelah melakukan koreksi pencatatan di awal tadi, dengan memindahkan saldo kas ke kolom debit dan saldo USR ke kolom kredit, dapat dilihat bahwa tampilan dari trial balance Mueller SE sebagai berikut. Di sini masih terlihat bahwa hasil akhir dari saldo untuk kolom debit dan kolom kredit masih belum balance. Maka dari itu, tahap selanjutnya adalah melakukan koreksi terhadap transaksi. Untuk penjelasan tentang koreksi terhadap transaksi, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain, yaitu Koitra Kadewa. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan dari yang sudah dijelaskan oleh Seiza. Yang pertama, saldo trial balance setelah koleksi pencatatan menjadi seperti ini. Dapat lihat bahwa hasil akhir saldo untuk kolom debit dan kredit masih belum balance. Maka dari itu, tahap selanjutnya adalah melakukan koreksi terhadap transaksi. Analisis transaksi yang pertama, diterima kas atas pelunasan piutang dari pelanggan dan dicatat debit sebesar 570. Akun piutang dagang juga dicatat di kredit dengan jumlah yang sama. Sedangkan jumlah yang seharusnya dicatat adalah 750. Jadinya kekurangan 750 dikurangi 570 menjadi 180 euro. Karena pencatatan di awal lebih kecil dari jumlah yang seharusnya, maka pengaruhnya adalah selisih dari transaksi tersebut akan menambah saldo kas. Jadi pada saldo akhir kas yang seharusnya adalah 3.840 ditambah 180 sama dengan 4.020 euro. Ini merupakan sebelum analisis transaksi, dan ini setelah analisis transaksi. Yang kedua, pembelian komputer secara kredit atau utang sebesar 620 dicatat sebagai debit supply sebesar 620 dan kredit utang dagang sebesar 620. Analisisnya, karena terjadi kesalahan penggunaan akun di mana seharusnya yang didebit adalah equipment, maka saldo akun supplies dikurangi dan saldo equipment ditambah masing-masing sebesar 620. Untuk supplies 800 dikurangi 620 sama dengan 180. Dan untuk equipment 3.000 ditambah 620 menjadi 3.620 euro. Ini merupakan akun sebelum analisis ini, dan yang ini merupakan akun setelah analisis. Yang ketiga,
Piutang sebesar 890 milik seorang customer atas jasa yang diberikan perusahaan. Dicatat sebagai debit piutang dagang sebesar 890, sementara di kredit akun mendapatkan jasa hanya dicatat sebesar 89. Karena pencatatan tersebut salah, maka kita harus menghitung selisih kesalahan pencatatan terlebih dahulu, kemudian menambahkan selisih tersebut ke akun mendapatkan jasa. Jadi selisihnya adalah 890 dikurangi 89 sama dengan 801 euro, dan saldo akhir adalah 2.380 ditambah 801 sama dengan 3.181 euro. Ini merupakan akun sebelum dianalisis, dan yang ini merupakan akun setelah dianalisis. Sekian dari saya, mungkin dapat dilanjut oleh Mas Fahrul. Debit sebesar 700 euro terhadap akun salaries and wages expense belum dicatat. Nah, yang awalnya itu debitnya itu 3.400 euro. Itu salah. Maka saldo yang seharusnya itu yang benar adalah 3.400 ditambah 700 euro sama dengan 4.100. Jadi, salaries and wages yang benar adalah 4.100, bukan 3.400. Next slide. Bisa di next slide, Mas Khalid. Oke. Ya, oke. Akun payable kredit 2.666. Nah, pembayaran utang jatuh tempo sebesar 309 telah mengurangi kas di kredit sebesar 309 euro. Selain itu, perusahaan juga melunasi utang dagang lain sebesar 390. Analisisnya, transaksi pelunasan pertama belum dicatat di akun utang dagang hingga saat jatuh tempo. Transaksi kedua juga berupa pelunasan yang belum dicatat, sehingga kedua transaksi pengaruhnya akan mengurangi saldo utang dagang. Utang dagang yang belum dicatat adalah 309 ditambah 390. Nah, hasilnya 699 euro. Saldo akhirnya adalah 2.666 dijumlahkan dengan 699 sama dengan 1.967 euro. Jadi akun payable-nya itu bukan 2.666 tetapi 1.967 euro. Bisa di next slide, Mas Koid. Nih. Pembayaran dividen sebesar 600 euro secara tunai salah dicatat ke akun salaries and wages expense sebesar 600 euro. 600 euro debit dan kredit ke akun kas sebesar 600 euro. Karena pencatatan tersebut menggunakan akun yang salah, maka kita harus mengurangi saldo akun salaries and wages sebesar 600 dan memindahkannya ke akun dividen bagian debit. Saldo akhir salaries and wages adalah 4.100 dikurangi 600 sama dengan 3.500 euro. Saldo akhir dividen adalah 800 dijumlahkan dengan 600 sama dengan 1.400 euro. Jadi salaries and wages expense-nya ini yang di sebelah debit bukan 4.100 tetapi 3.500. Begitu juga dengan dividends-nya yang ditaruh di sebelah debit 800 tetapi 1.400 euro. Next slide. Nih, berdasarkan analisis kesalahan di atas, maka trial balance yang seharusnya yang benar adalah seperti yang di bawah ini. Hasil totalnya adalah 16.148 di debit dan di kredit 16.000. Totalnya adalah 16.348 di debit dan di sebelah kredit hasilnya juga sama 16.348. Jadi balance. Mungkin ini sekian dari kelompok kami. Terima kasih.